Pernah nggak sih kamu ngerasa capek? Bukan karena badan kamu, tapi karena pikiran kamu. Capek mikirin ke apa kata orang. Capek ngerasa harus jadi yang sempurna. Harus selalu kelihatan kuat. Harus selalu peduli ke semua hal. Sampai suatu hari, kamu cuma pengen bilang ke dunia, bodo amat. Tapi nyatanya, bilang bodo amat itu nggak semudah itu. Dan di titik itulah aku nemu buku ini. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, karya Mark Manson. Awalnya aku kira buku ini itu ngajarin kita buat cuek atau masa bodoh. Tapi ternyata isinya lebih dalam dari itu. Buku ini ngajarin kita tentang bagaimana memilih apa yang pantas kita pedulikan. Tentang keberanian untuk jujur sama diri sendiri, dan tentang seni untuk berkata tidak ke hal-hal yang gak penting. Supaya kita bisa bilang ya ke kehidupan yang lebih berarti. Jadi pada malam hari ini, kalau kamu lagi capek, kamu lagi overthinking, atau cuma pengen duduk tenang sambil ditemani cerita, yuk kita ngobrol bareng. Aku bakal bagiin beberapa pelajaran penting dari buku ini. Siapa tahu, salah satu dari pelajaran ini bisa bantu kamu melepaskan sesuatu yang selama ini diam-diam membebani kamu. Sebelum kita masuk ke pelajaran hidup dari buku ini, ada satu hal yang harus kita pahami lebih dulu. Bersikap bodoh amat bukan berarti kamu jadi orang yang cuek, keras kepala, atau nggak punya empati. Tapi justru sebaliknya. Mark Manson ngajarin kita buat memilih dengan sadar. Apa sih yang layak buat aku peduliin? Dan apa yang sebenarnya cuma bikin aku lelah, tapi gak penting-penting amat. Kita seringkali ngabisin energi buat ngejar validasi. Kita takut gagal, kita takut gak disukai, dan takut salah jalan. Tapi, hidup yang sehat secara mental itu justru dimulai saat kita berhenti berusaha untuk nyenengin semua orang. Dan kita mulai fokus sama nilai-nilai yang penting buat diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, kamu itu cuma punya jatah peduli yang terbatas. Sama kayak waktu, perhatian dan juga tenaga. Semua itu nggak bisa dibagiin ke sembarang hal. Jadi, seni bersikap bodoh amat itu sebenarnya adalah seni memilih hal yang layak buat kamu perjuangkan. Dan buat bisa milih hal itu, kamu perlu nilai yang jelas. Nilai itu seperti kompas. Tanpa kompas, kamu mungkin bisa jalan. Tapi, kamu nggak tahu arahnya itu kemana. Dan lebih bahayanya lagi, kamu bisa capek di jalan yang ternyata bukan buat kamu. Buku ini bukan ngajarin kamu buat nyerah. Tapi ngajarin kamu buat lebih jujur dan bijak dalam langkah. Karena hidup itu bukan soal gak punya masalah, tapi soal milih masalah mana yang pantas buat kamu hadapi. Dan sekarang, kamu udah tahu esensi dasarnya. Yuk, kita masuk ke pelajaran yang bisa ngebantu kamu hidup lebih ringan dan lebih merdeka. Pernah gak sih kamu ngerasa overwhelmed? Kayak semua hal itu harus kamu urusin. Harus update tren, harus aktif di semua grup, harus respon semua chat, harus sukses, harus keren, harus dipuji, harus disukai semua orang. Dan dibalik semua itu, kamu lupa satu hal. Kamu cuma manusia. Mark Manson bilang, kita itu hanya punya jumlah waktu dan energi yang terbatas. Jadi, kamu harus peduli ke hal-hal yang benar-benar penting. Masalahnya adalah, kita seringkali peduli ke hal yang sebenarnya nggak ngasih kita makna. Kita marah kalau nggak dapet banyak like. Kita sedih kalau nggak diajak ngumpul bareng. Kita iri kalau orang lain itu kelihatan lebih sukses. Padahal, semua itu cuma ilusi. Kita perlu nanya ke diri kita sendiri. Hal ini
beneran penting gak sih buat aku? Atau cuma karena aku takut kelihatan gagal aja? Dan ketika kamu mulai berani bilang, aku nggak peduli apa yang orang lain pikirin soal aku. Karena aku tahu siapa diri aku. Hal ini bukan sikap yang egois ya. Tapi hal ini adalah tanda kamu sedang melindungi diri kamu sendiri dari kebisingan dunia ini. Kita diajarin buat nyari hidup yang bebas dari masalah. Tapi ya kenyataannya, gak ada hidup yang bebas dari masalah. Yang ada cuma dua pilihan. Masalah yang bikin kamu tumbuh, atau masalah yang bikin kamu hancur. Mark Manson ngingetin kita, hidup itu bukan soal menghindari rasa sakit, tapi tentang memilih rasa sakit mana sih yang layak untuk dijalani. Misal, kamu bisa capek karena terus kerja keras dalam mengejar mimpi kamu. Atau kamu capek karena nggak punya arah dan ngerasa kosong tiap harinya. Kedua hal ini kan sama-sama capek ya, tapi yang satu itu punya makna, dan yang satunya itu cuma bikin hampa. Nah, pertanyaannya sekarang, masalah apa yang layak buat kamu hadapi? Karena saat kamu bisa milih masalah mana yang pantas, rasa sakit itu bisa berubah jadi bentuk cinta loh. Cinta terhadap proses, dan juga cinta terhadap kehidupan. Dan perlahan, kamu nggak lagi takut sama masalah itu. Karena kamu tahu bahwa kamu milih sendiri jalan ini. Kebanyakan orang itu ngejar kebahagiaan kayak ngejar balon. Mereka makin dikejar, dan balon itu makin jauh. Kebahagiaan itu bukan dari nggak punya masalah, tapi dari kemampuan kamu menyelesaikan masalah itu. Aneh ya, tapi masuk akal. Coba ingat momen terakhir kamu merasa bangga atau puas sama diri kamu sendiri. Mungkin itu pas kamu akhirnya lulusin tugas yang susah banget, atau berani ngomong jujur ke orang yang kamu hindarin selama ini. Momen kayak gitu, walaupun berat, bikin kamu ngerasa hidup kamu itu jadi lebih berarti. Artinya adalah, kuncinya bukan menghindar dari tantangan, tapi berani ngadepin dan menyelesaikan tantangan tersebut. Karena disitulah harga diri kamu itu dibentuk. Dan disitulah kebahagiaan itu muncul. Bukan dari kenyamanan ya, tapi dari keberanian. Kita itu semua tumbuh dengan narasi bahwa kamu itu istimewa. Dan kamu itu bisa jadi apapun. Kedengarannya ini niat yang baik ya. Tapi kadang narasi itu bisa merubah kita jadi tertekan. Kita jadi takut kalau hidup kita itu nggak wow. Kita ngerasa gagal kalau belum punya pencapaian yang bisa kita pamerin. Ya, padahal sadar bahwa kita manusia biasa itu justru bisa bikin kita lebih tenang. Manson bilang, saat kamu berhenti percaya kamu spesial, kamu berhenti berpikir dunia berutang sesuatu ke kamu. Dan saat itulah, kamu mulai bertumbuh. Dengan kata lain, kamu nggak harus hebat untuk merasa cukup. Kamu nggak harus luar biasa untuk jadi berharga. Kamu cukup, bahkan ketika kamu biasa aja. Dan justru dari kesadaran itulah, kamu mulai belajar mencintai diri sendiri tanpa syarat. Pernah nggak sih kamu ngalamin sesuatu yang buruk dan kamu ngerasa itu bukan salah gue? Mungkin kamu diputusin tanpa alasan, atau kamu dibesarkan dalam keluarga yang penuh tekanan. Dan ya, itu memang bukan salah kamu, tapi tetap jadi tanggung jawab kamu.
Manson ngajarin kita, ada perbedaan antara menyalahkan dan bertanggung jawab. Kamu mungkin gak bisa kendaliin semua yang terjadi pada kamu, tapi kamu bisa pilih bagaimana cara kamu merespon itu. Dan saat kamu ambil tanggung jawab, kamu bukan lagi korban ya, tapi kamu jadi pemilik cerita itu. Itulah titik balik. Titik gimana luka gak lagi mendefinisikan kamu, tapi kamu yang mendefinisikan luka itu jadi pelajaran. Kegagalan itu seringkali ditakutin. Bahkan kadang lebih ditakutin daripada kesiapan atau penolakan. Tapi tahu nggak, kegagalan itu bukan lawan kamu, tapi dia itu guru kamu. Mark Manson bilang, jalan menuju kesuksesan penuh dengan kegagalan. Dan kalau kamu nggak gagal, artinya kamu itu nggak ngelakuin sesuatu yang cukup berani. Setiap orang yang kamu kagumi itu pernah gagal, bahkan berkali-kali. Yang bedain mereka cuma satu, mereka itu belajar. Jadi kalau kamu lagi jatuh, lagi ngerasa semua usaha sia-sia, tenang, kamu itu lagi diajarin. Mungkin bukan tentang gimana cara menang, tapi tentang gimana caranya tetap berdiri dan juga melangkah. Walau langkahnya itu pelan dan dilakukan sendiri. Kita semua itu hidup berdasarkan nilai, tapi nggak semua nilai itu sehat. Mungkin ada beberapa nilai yang kelihatan wajar, tapi kalau kita menjadikan itu sebagai pusat hidup kita, cepat atau lambat, kita bisa hancur. Mark Manson bilang, nilai yang buruk adalah nilai yang tidak terkendali oleh diri sendiri dan tidak langsung bisa menghasilkan solusi yang sehat. Contoh, kalau nilai kamu adalah selalu harus disukai semua orang, kamu akan terus hidup dalam kecemasan. Tapi, kalau nilai kamu adalah jujur, walau gak disukai oleh semua orang, kamu akan merasakan kedamaian. Jadi, pertanyaannya adalah, apa nilai yang sedang kamu kejar? Dan apakah itu benar-benar bikin kamu utuh? Atau malah bikin kamu tambah capek aja? Di zaman sekarang, semuanya itu serba lebih. Lebih kaya, lebih cantik, lebih fit, lebih sukses, lebih banyak teman, lebih viral, dan lebih-lebih lainnya. Tapi ketika kita semakin mengejar kata lebih itu, kita akan merasa kurang. Dan Mark Manson bilang, semakin kamu mengejar rasa positif, semakin kamu merasa kekurangannya. Ini yang disebut dengan the feedback loop from hell. Kamu merasa gagal karena ya kamu berusaha banget tuh buat gak gagal. Padahal menerima bahwa kamu sekarang cukup itu bukan berarti kamu menyerah, tapi itu berarti kamu berhenti menyiksa diri kamu. Hidup itu bukan kompetisi yang harus dimenangi. Kadang hidup itu cuma butuh kamu berhenti, tarik nafas, dan bilang, hari ini cukup, aku cukup. Dan anehnya, justru dari situ kamu mulai bisa bertumbuh. Karena kamu nggak lagi bergerak dari rasa takut, tapi kamu bergerak dari rasa syukur. Kita sering pengen hidup yang pasti. Pasti sukses, pasti diterima, dan pasti bahagia. Tapi hidup gak pernah kasih kita kepastian. Mark Manson justru bilang, semua keyakinan kita bisa salah, dan itu bukanlah hal yang buruk. Kenapa? Karena dari situ kita jadi terus belajar. Ketika kita sadar bahwa kita nggak tahu segalanya, kita jadi lebih rendah hati.
kita jadi lebih terbuka terhadap ketidakpastian itu. Ketidakpastian itu bukan musuh. Dia adalah guru yang ngajarin kita untuk berserah, menyerah, dan percaya terhadap proses. Kamu gak harus tahu semua jawaban itu sekarang. Yang penting, kamu terus bergerak dengan kepala yang terbuka dan hati yang jujur. Karena hidup itu bukan tentang tahu segalanya, tapi tentang cukup berani buat terus melangkah meski dalam kabut. Kita sering ngerasa bersalah kalau bilang tidak. Tapi justru disitulah kekuatan sejati kita tumbuh. Mark Manson bilang, kamu hanya bisa benar-benar peduli terhadap hal-hal yang penting kalau kamu berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting. Setiap iya yang kamu ucapkan ke orang lain, itu adalah tidak yang kamu ucapkan ke diri kamu sendiri kalau kamu gak hati-hati. Jadi, punya batasan itu bukan egois. Itu cara kamu menjaga kewarasan kamu. Bilang tidak ke ajakan yang gak sesuai dengan diri kamu. Ke hubungan yang bikin kamu hancur. Ke kebiasaan yang bikin kamu jauh dari tujuan kamu. Itu bukan kelemahan ya. Itu bentuk cinta. Cinta ke diri kamu sendiri. Dan cinta ke hidup yang ingin kamu bangun. Setelah semua yang kita bahas barusan, aku pengen kamu tarik nafas. Pejemin mata sebentar, dan tanyain deh ke diri kamu sendiri. Apa sih yang selama ini aku terlalu peduliin, padahal sebenarnya gak seharusnya? Apa sih masalah yang selama ini aku hindarin, padahal sebenarnya bisa aku hadapi? Dan apakah aku masih terus ngejar hal-hal yang bikin aku ngerasa kurang, bukan ngerasa cukup? Karena kadang jawaban gak datang dari belajar lebih banyak, tapi dari berani jujur ke diri sendiri. Jujur kalau kamu lagi lelah. Jujur kalau kamu selama ini terlalu kelas sama diri sendiri. Dan kalau kamu merasa begitu sekarang, aku cuma mau bilang satu hal. Kamu gak sendirian. Di dunia yang serba bising ini, kamu berhak untuk diam sejenak dan bilang, hari ini aku cukup. Hari ini, aku milih untuk peduli ke hal-hal yang penting dan berarti. Serta bodo amat sama sisanya. Sekarang, aku pengen dengar dari kamu. Dari beberapa pelajaran tadi, mana yang paling ngena buat kamu? Apa satu hal yang pengen kamu ubah setelah nonton video ini? Coba kamu tulis di kolom komentar ya. Karena siapa tahu, sharing dari kamu itu bisa jadi cahaya buat orang lain juga. Malam ini, kita nggak lagi belajar buat jadi orang yang hebat. Tapi kita belajar jadi orang yang jujur. Jujur tentang apa yang pantas kita perjuangkan. Jujur tentang siapa diri kita di balik semua tekanan dan ekspektasi. Karena kadang, yang kita butuhin itu bukan motivasi untuk naik lebih tinggi, tapi keberanian untuk bilang, aku gak harus sempurna. Aku gak harus semua bisa. Aku cukup. Cukup jadi diriku sendiri. Kalau konten ini buat kamu ngerasa lebih baik dan kamu ngerasa konten ini berguna, jangan lupa share ke orang yang kamu sayang ya. Siapa tahu mereka lagi butuh jeda dari semua yang berat itu. Dan kalau kamu mau ngobrol atau saranin buku atau topik lain
yang dibahas bareng, tinggal tulis aja ya di kolom komentar. Terima kasih udah nemenin aku sampai akhir ini. Nama aku Ron, dan kamu lagi ada di channel Growing Ron, tempat dimana kita belajar bareng, tumbuh bareng, dan sesekali ngelepas beban bareng. Sampai jumpa ya di video berikutnya. Dan malam ini, bodo amat dulu aja ya. Selamat malam, dan mimpi indah.